Berdasarkan data BPS tahun 2020, tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu sebesar 15,43%. Fakta ini menunjukkan bahwa angka persentase pengangguran dari lulusan diploma dan sarjana ternyata lebih tinggi dibandingkan dari lulusan SD, SMP, maupun SMA atau SMK. Salah satu penyebab bertambahnya angka pengangguran adalah terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang saat ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawannya. Menghadapi tantangan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengubah pola pikirnya dari job seeker menjadi job creator. Artinya, mahasiswa sebagai calon fresh graduate tidak melulu dituntut untuk mencari pekerjaan, namun juga memiliki kesempatan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Peluang berwirausaha bagi mahasiswa sangat terbuka lebar, apalagi jumlah wirausaha di Indonesia saat ini masih di bawah 5% dari angka yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara maju. Selain itu, sebagai negara terpadat keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Jika melihat potensi ini, apa strategi yang diperlukan oleh mahasiswa agar dapat sukses dalam memulai bisnis selama masa perkuliahan? Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, saya Agnes. Pada video ini saya akan membahas topik mengenai tips memulai bisnis untuk mahasiswa. Penjelasannya akan saya ambil dari pengalaman saya sebagai seorang entrepreneur dan dosen di bidang entrepreneurship. Berwirausaha selama masa perkuliahan sangat mungkin untuk dilakukan. Apalagi kegiatan ini sangat cocok dengan karakteristik mahasiswa yang biasanya menyukai hal yang dinamis dan praktikal. Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam membangun suatu usaha yang inovatif. Ada banyak pengusaha sukses yang justru membangun bisnisnya saat masih ada di bangku kuliah. Ada Yasa Singgi, Yuka Herlanda, Sherlyn Darjanto, dan juga Muhammad Al-Fatih, pendiri kitabisa.com. Dengan berwirausaha, teman-teman semuanya tidak hanya memperoleh penghasilan sendiri, namun juga memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan di berbagai bidang, misalnya market analysis, product design, bahkan financial projection. Nah, bagi teman-teman semuanya yang tertarik untuk memulai bisnis selama masa perkuliahan, berikut tips yang dapat saya rekomendasikan. Yang pertama adalah menentukan target market atau customer development. Saat kita memulai bisnis, idealnya kita menentukan terlebih dahulu siapa target market kita. Dengan menentukan siapa yang akan kita sasar, kita akan menjadi lebih mudah untuk menentukan produk apa yang akan kita jual. Karena perbedaan target market akan menentukan perbedaan jenis produk yang dapat kita tawarkan. Prinsipnya, kita tidak bisa menjual produk yang sama ke semua orang, karena setiap segmen market tentu memiliki daya beli dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan menentukan target market secara jelas, kita juga dapat mengukur seberapa besar market size dari bisnis yang akan kita jalankan. Apakah potensial atau tidak? Jangan sampai kita membuat produk yang ternyata demand-nya rendah, sehingga membuat produk kita sepi di pasaran dan bisnis kita menjadi rugi. Kesimpulannya, target market menentukan produk apa yang akan kita jual dan juga menentukan bagaimana kita mengukur market size atau potensial market dari bisnis yang akan kita lakukan. Misalnya, jika teman-teman semuanya menentukan target marketnya adalah mahasiswi berumur 17-20 tahun dan ternyata setelah diamati produk yang mereka butuhkan adalah hijab. Nah, untuk mengukur market size atau potensial marketnya, kita dapat memulai dengan menghitung seberapa banyak kampus Islam atau fakultas Islam yang ada di Indonesia. Karena kelompok tersebut adalah kelompok yang sudah pasti menggunakan hijab. Selain itu, teman-teman semuanya, dengan menentukan target market secara jelas, kita juga dapat menyusun strategi marketing yang tepat untuk menawarkan produk kepada target market kita. Untuk menentukan target market, kita dapat melakukan analisis pada 4 poin berikut. Yang pertama adalah analisis geografis. Kita perlu mengetahui fokus target market kita itu berada di mana, di kota apa, di pulau yang mana. Hal ini penting agar kita dapat mengetahui target market potensial itu berada di mana dan kita dapat memaksimalkan strategi penjualan kita. Meskipun saat ini penjualan dapat dilakukan secara online ke siapapun dan dimanapun, namun semakin kita fokus pada di mana target market potensial kita itu berada,
kita dapat memaksimalkan strategi penjualan ke target market yang memang memiliki daya beli yang tinggi. Misalnya, ada 2 target market di kota Jakarta dan di kota Makassar. Kemungkinan target market di kota Jakarta lebih potensial untuk melakukan pembelian lebih banyak dibandingkan yang berada di kota Makassar karena ada faktor ongkos kirim yang dapat mempengaruhi tingkat pembelian. Yang kedua adalah analisis demografis. Kita perlu menganalisis target market kita baik dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, bahkan status pernikahan. Hal ini penting karena faktor demografis ikut menentukan jenis kebutuhan dan tingkat daya beli dari target market. Misalnya, kelompok usia 17-20 tahun tentu akan memiliki daya beli yang berbeda dengan kelompok pada usia 25-30 tahun karena ada perbedaan pendapatan. Yang ketiga adalah analisis behavioral. Kita perlu mengetahui bagaimana sikap, pengetahuan, dan kecenderungan target market terhadap suatu produk agar kita dapat menentukan produk apa yang dibutuhkan dan paling sering dibeli oleh target market. Misalnya, ada target market yang hanya melakukan pembelian pada momen tertentu, namun ada target market lain yang dapat melakukan pembelian dengan intensitas yang lebih tinggi karena pengetahuannya lebih banyak terhadap suatu produk. Yang keempat adalah analisis psikografis. Kita perlu memahami bagaimana ketertarikan atau interest dan juga lifestyle dari target market agar kita dapat menentukan karakteristik produk seperti apa yang sesuai dengan tipe personality mereka. Misalnya, jika target market kita adalah penyuka K-pop dan aktivitas traveling, maka hal itu akan mempengaruhi bagaimana personality mereka dan ikut menentukan produk apa yang mereka sukai, baik dari segi kemasan, dari segi warna, maupun fitur produk. Setelah kita menganalisis dari 4 poin di atas, kita akan dapat menyusun bagaimana gambaran dari profil target market yang akan kita sasar. Yang kedua adalah melakukan design thinking. Setelah kita menentukan siapa target market kita dapat mulai mengumpulkan informasi mengenai apa produk yang dibutuhkan oleh target market secara lebih mendalam dengan menggunakan design thinking. Dengan menggunakan design thinking, kita dapat mengetahui apa kebutuhan, keluhan, masalah, maupun harapan yang diinginkan oleh target market. Informasi ini penting karena dapat menjadi formula bagi kita dalam merancang produk yang sesuai dengan customer needs, bukan berdasarkan persepsi kita. Metode design thinking dapat dilakukan melalui observasi atau pengamatan, kemudian wawancara, dan juga partisipasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun online, misalnya melalui sosial media. Wawancara dapat dilakukan secara casual atau informal, misalnya dengan menanyakan beberapa pertanyaan berikut. Apa kegiatan yang sering dilakukan, masalah apa yang sering dirasakan, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, kemudian produk atau layanan apa yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, kemudian bagaimana produk atau layanan tersebut dapat menyelesaikan masalah. Selama proses design thinking, sangat penting bagi kita untuk melakukan empati agar dapat memahami lebih dalam apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh target market. Yang ketiga adalah menyusun value proposition canvas. Setelah memperoleh informasi dari proses design thinking, baik itu berupa kebutuhan maupun harapan dari target market, selanjutnya kita dapat menyusun informasi tersebut ke dalam value proposition canvas untuk mengevaluasi masalah apa yang paling urgent dan yang paling sering dihadapi oleh target market. Selain itu, kita juga perlu mengevaluasi harapan apa yang paling diinginkan oleh target market. Dengan menggunakan value proposition canvas, kita dapat merancang produk yang memiliki value yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari target market. Semakin produk kita sesuai dengan keinginan target market, maka semakin produk kita akan dipilih. Berikut cara menyusun value proposition canvas. Value proposition canvas terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah customer profile dan yang kedua adalah visual map. Customer profile terdiri atas customer job, customer pain, and customer gain. Kemudian, visual map terdiri atas pain reliever, grand creator, dan produk atau service. Customer job akan menjelaskan apa saja tindakan yang harus dilakukan oleh customer selama mereka memilih produk atau service tertentu. Kemudian, customer pain menjelaskan apa saja ketidaknyamanan yang mereka rasakan selama menggunakan produk atau service tertentu. Dan customer gain menjelaskan
apa harapan atau keinginan dari customer selama menggunakan produk atau service tertentu. Dan kemudian pada bagian visual map, pen reliever menjelaskan bagaimana produk yang akan kita tawarkan dapat mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh customer selama menggunakan produk atau service tertentu. Dan bagian gain creator menjelaskan bagaimana produk kita dapat menciptakan harapan yang diinginkan oleh customer. Kemudian produk atau service menjelaskan hal apa yang akan kita tawarkan ke customer untuk menyelesaikan masalah mereka. Apakah dalam bentuk produk atau dalam bentuk service. Untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam memahami value proposition canvas, saya akan mengambil satu contoh kasus, yaitu pengguna taksi di kota tertentu. Nah, pada bagian customer job, kita dapat menuliskan call taxi, find taxi, give direction, and pay. Kemudian pada bagian customer pain, kita dapat menjelaskan atau menuliskan unsafe driver, wait a long time, compete with others customer, and overcharged by taxi. Kemudian pada bagian customer gain, kita dapat menuliskan arrive on time, easy payment, dan professional driver. Pada bagian pen reliever, kita dapat menuliskan instant booking, cost system, assigned driver. Dan pada bagian gain creator, kita dapat menuliskan professional driver, rating system, dan save time. Sehingga pada bagian produk atau service, kita dapat menuliskan taxi smartphone apps. Dengan menyusun value proposition canvas, kita akan dapat membuat produk market fit. Artinya, produk yang memang dibutuhkan oleh market. Jangan sampai kita membuat produk yang memang tidak dibutuhkan oleh market. Oke semuanya, demikian 3 tips untuk memulai bisnis bagi mahasiswa semuanya selama masa perkuliahan. Dan satu quotes favorit saya, you don't need to be great to start, but you have to start to be great. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu ya. Hidup mahasiswa, sampai jumpa di video selanjutnya.